Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami, bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini memang dugaan. Kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam.
Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono.
Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka sudah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini masih dugaan. Kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu.
Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg.
Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami, bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini masih dugaan. Kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta,
37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah.
Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini masih dugaan. Kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber,
Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini memang dugaan
Kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya,
Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnewsbogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami, bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah
minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah tahu, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025.
Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnewsbogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk
eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah tetapi ini masih dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda,
yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnewsbogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka sudah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di
pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya,
Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnewsbogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut, sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F, itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu, setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini, mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami,
bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah.
Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnewsbogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka sudah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini
ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami, bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini, mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang,
Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnewsbogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang
baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah oknumnya dari mana kami sudah tetapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat,
Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnewsbogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka sudah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan.
dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah oknumnya dari mana kami sudah dapat, ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi.
Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi,
Disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami tidak tahu, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan.
Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka sudah selesai tugas dan mereka pulang.
Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah tetapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut, sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu
pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu, setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya atau karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut, sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare. Mengutip tribunnews.bogor.com, merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah tetapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare. Mengutip tribunnews.bogor.com, merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut, sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah tetapi itu memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut, sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami tidak tahu, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C, ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare. Mengutip tribunnews.bogor.com, merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal, menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah tetapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare. Mengutip tribunnews.bogor.com, merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut, sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami tidak tahu, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare. Mengutip tribunnews.bogor.com, merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut, sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya atau karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut, sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya atau Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah tetapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami tidak tahu, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare. Mengutip tribunnews.bogor.com, merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah tetapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare. Mengutip tribunnews.bogor.com, merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut, sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, ini mana dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare. Mengutip tribunnews.bogor.com, merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut, sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare, mengutip tribunnews.bogor.com. Merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut, sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare. Mengutip tribunnews.bogor.com, merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah tetapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare. Mengutip tribunnews.bogor.com, merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami tidak tahu, tapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan, dari Sumsel. 1 dari 4 tersangka aktor intelektual kematian Ilham Pradipta ternyata kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Statusnya bukan kaleng-kaleng karena pengusaha sukses yang terkenal di media YouTube. Ia juga bahkan dikenal sebagai motivator yang kerap berbagi ilmu sukses di bidang ekonomi. Nama tersangka tersebut adalah Dwi Hartono, yang oleh penyidik Polda Metro Jaya diinisialkan DH. Mengutip tribunnews.co, Dwi lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1995. Namun kabarnya, Dwi tidak lama tinggal di sana, sebab ia besar di Rimbo Bujang, Jambi sebelum akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Penangkapan Dwi Hartono dan 2 pelaku lainnya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap bersama dengan YJ dan AA tanpa perlawanan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang dan Polres Demak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lainnya, yakni pria berinisial C ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB, Minggu, 24 Agustus 2025. Dwi Hartono atau dikenal Klan Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Dirinya memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono, pun dengan TikTok dan YouTube. Dalam setiap bionya, Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion dan skincare. Mengutip tribunnews.bogor.com, merangkum berbagai sumber, Dwi Hartono lahir 6 Oktober 1985 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia sudah merambah ke dunia wirausaha sejak duduk di bangku kuliah. Hartono merintis karir dari membuat warung internet, warnet, rental game online, PlayStation, coffee shop sampai warung tegal, warteg. Ia juga merupakan founder dan owner dari guruku.com. Tak hanya itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai seorang motivator. Terlihat di akun YouTube dirinya Klan Hartono. Tampak di beberapa kontennya berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Dalam interogasinya, Hartono ternyata memiliki banyak handphone. Polda Metro Jaya membekuk otak utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Ketiga otak utama itu adalah DH, YJ, dan AA yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Sedangkan C dibekuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dari 4 otak utama penculikan dan pembunuhan tersebut, dalangnya adalah Dwi Hartono. Dwi Hartono adalah seorang pengusaha dan juga dikenal sebagai motivator bisnis. Total anggota komplotan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah 8 orang. Dwi Hartono diduga sakit hati lantaran upayanya melakukan pinjaman atau kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah diketahui oleh Ilham Pradipta. Ilham pun mencoret klausul peminjaman tersebut. Sehingga Dwi Hartono menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ilham. Namun polisi belum bisa memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasari kredit fiktif tersebut. Sementara itu 4 pelaku diketahui meminta maaf seusai diringkus polisi. Kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal menyampaikan permohonan maaf tersebut dan mengatakan ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus itu. Dengan keterlibatan oknum salah satu instansi ini, Adrianus kemudian meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F,
itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah tetapi ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi merilis foto 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual yang mengendalikan aksi keji tersebut. Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, pelaku pertama tampak mengenakan kaos abu-abu. Wajahnya membulat dengan rambut pendek hitam, ekspresi datar menatap kamera. Pelaku kedua terlihat kurus dengan janggut tipis, mengenakan kemeja hitam dan kacamata besar berbingkai hitam. Sorot matanya sayu dan wajahnya tirus. Sementara pelaku ketiga mengenakan kemeja warna putih bermotif dedaunan biru. Tubuhnya berisi dengan wajah bulat, tahi lalat menonjol di pipi kanan, dan mata sayu. Adapun pelaku keempat tampak mengenakan hoodie abu-abu bertuliskan Polo 1967. Wajahnya bulat dengan janggut tipis di dagu, rambut tipis, dan tatapan lurus ke kamera. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, 3 tersangka berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berinisial C dibekuk di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif, ujar Abdul saat dikonfirmasi, Minggu 24 Agustus 2025. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap polisi dalam kasus tersebut. 4 tersangka sebelumnya adalah AT, RS, dan RAH yang diringkus di Johar Baru, Jakarta Pusat, serta RW yang dibekuk di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat hendak kabur. Mereka diketahui sebagai pelaku lapangan yang menculik Ilham dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Motivator sukses jadi otak pembunuhan, terungkap sosok Dwi Hartono, Sultan